Mohon Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang berada di jalan kiranya mengisi kursi yang berada di lokasi dulu sementara.
Kita berikan aplaus yang meriah untuk penampilan ananda kita, Kabilah Dobrak School Hizbul Watan Mahat Darul Arkom Muhammadiyah Gombara Makassar. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kami sampaikan bahwa alhamdulillah rombongan Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia bersama dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas sudah berada di lokasi. Oleh karena itu, mohon para ustadz ustazah mengisi kursi yang masih kosong di tempat sambil menunggu Bapak Menteri dan Bapak Gubernur, pimpinan wilayah dan rombongan yang lain menuju lokasi utama di tempat ini. Ahlan wa sahlan, welcome. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Profesor Atif Latiful Hayat, SH LLM PhD bersama rombongan. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bersama rombongan. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Profesor Dr. Kiai Haji Ambu Ase MAG bersama rombongan. Mudir Ma'had Darul Arkom Muhammadiyah Gombara Makassar. Ahlan wa sahlan fi Ma'had Darul Arkom Muhammadiyah Gombara Makassar. Nanti saudara. Hadirin dimohon kembali ke tempat masing-masing. Acara saya tidak ada, langsung digabung dengan Ustaz Lukman. Satu di Ustaz Lukman saja.
Islam tahiyatan mubarakah wa nubashirukum bitahiyatil ahlal jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. المكرم من نائب وزارة الشؤون التعليم للمدارس الابتدائية والمتوسطة في جمهورية إندونيسيا الأستاذ بروفيسور Atip Latiful Hayat SH LLM PhD. Your Excellency, the Governor of South Sulawesi by Mr. Andi Sudirman Sulaiman ST, the Vice of Head Education Division of South Sulawesi by Mr. Haji Najamuddin. Yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Ambo Ase MAG. Al-Mukarramah رئيسة العائشية بمحافظة سلawesi الجنوبية الأستاذة دكتور محمودة ماجستير Humaniora. Your Excellency, Rector of Muhammadiyah University Makassar by Mr. Dr. Insinyur Abdul Rahim Nanda ST, MT IPU. Yang terhormat Mudir Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan, Ayahanda Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Syaiful Saleh, MSI. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qira'ah lil-kitabah, al-kitabah lil-qira'ah, al-qira'ah lil-ma'rifah, al-ma'rifah lil-ibadah, al-ibadah lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. First of all, let us praise to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Salawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan And welcome dan selamat datang pada acara milad ke-55 tahun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan, sekaligus pelepasan peserta Daurah Tahfidzul Quran angkatan kedua yang dilaksanakan di Malino, Kabupaten Goa. Al-Barnamijul Awal Al-Iftitah. The first event, opening. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. البرنامج الثاني قراءة ما تيسر من القرآن من أختنا أولياء فرا نصفة. The second event, reciting the Holy Quran by our sister Aulia Farah Nasifah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Aulia Farah Nasifah. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
قيل لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج الثالث غناء النشيد الوطني والسمسورية. Dessert event. Sing a song, one of national mandatory song Indonesia Raya and Sang Surya song. Acara ketiga menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya dilanjutkan dengan Sang Surya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.
Kepada para hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. البرنامج الرابع الكلمات الترهيبيات. الكلمة الأولى الكلمات بمناسبة ذكرى تأسيس المدرسة الداخلية الإسلامية الأستاذ كياي حاجي لقمان عبد الصمد LC-MPD. The next event, Milad speech by Director Consortium by Mr. Kiai Haji Lukman Abdul Somad, LC-MPD. Acara selanjutnya, pidato milad pesantren oleh Konsorsium Mudir Ayahanda Kiai Haji Lukman Abdul Somad, LC-MPD. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan pidato milad ke-55 dan profil singkat Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang mulia Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia beserta Ibu Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan beserta jajaran Mudir Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, para asatidzah, ustadzat, para alumni, santri, dan seluruh tamu undangan yang mulia. Dengan penuh rasa syukur, kami sampaikan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada kita semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara milad Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara ke-55. Kehadiran kita semua adalah bentuk cinta, dukungan, dan penghargaan terhadap lembaga ini, yaitu Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara yang berdiri kokoh sebagaimana yang kita saksikan saat ini merupakan bukti nyata kerja keras, doa, dan dedikasi dari para pendiri. Mereka adalah sosok luar biasa yang memiliki visi jauh ke depan, membangun tempat ini sebagai pusat pengkaderan Muhammadiyah dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan. Berkat usaha mereka, pesantren ini telah melahirkan generasi yang berkualitas, yang mampu berkontribusi
tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional, bahkan internasional. Namun, milad ini bukan hanya sekedar perayaan. Milad ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk merenungkan bagaimana pesantren ini telah tumbuh dan berkembang selama bertahun-tahun menghadapi berbagai tantangan dan terus menjadi tempat pendidikan yang unggul dan berkemajuan. Mari kita jadikan acara ini sebagai momentum untuk memperkuat silaturahim, membangun tekad baru, dan menyusun langkah-langkah strategis untuk menjadikan pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara semakin relevan dan maju di era yang terus berubah ini. Pesantren ini didirikan sebagai respon terhadap kebutuhan akan hadirnya lembaga pendidikan Tarji Muhammadiyah yang lebih memadai di Sulawesi Selatan. Pada masa itu, lokasi awal di PCM Bentuala, Makassar, dianggap tidak lagi mencukupi untuk mendukung perkembangan pendidikan Muhammadiyah. Dengan dukungan tokoh-tokoh Muhammadiyah, lokasi baru ditemukan di kampung Taipa Lekleng yang sekarang ini bernama Gombara, yang menjadi tempat berdirinya pesantren yang kita cintai ini. Para ulama Muhammadiyah yang menjadi konsultan dakwah dan terlibat dalam pendirian Gombara ini antara lain Dr. S. Majidi, Kiai Haji Abdul Jabbar Asiri, Kiai Haji Fatul Mu'in Dain Magdading, Kiai Haji Marsuki Hasan, serta Kiai Haji Bakri Wahid. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai tim pendiri pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, Sulawesi Selatan. Akhirnya, pada tanggal 14 April 1971, pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara resmi didirikan dengan akte notaris nomor 22 tanggal 9 Juni 1972 dalam Musyawarah Wilayah Muhammadiyah dengan Kiai Haji Abdul Jabbar Asiri sebagai direktur dan Dr. Andes Zainuddin Sialla sebagai sekretaris. Kiai Haji Abdul Jabbar Asiri bersama tokoh-tokoh lain seperti Kiai Haji Fatul Mu'in Dain Magdading dan Kiai Haji Marsuki Hasan memiliki visi untuk menjadikan pesantren ini sebagai pusat pengkaderan Muhammadiyah. Mereka berkomitmen untuk membangun generasi muda yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat. Sejak awal berdirinya, pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara ini telah mengalami berbagai fase perkembangan. Pesantren ini telah menjadi pusat pendidikan yang telah melahirkan alumni dan tokoh berpengaruh baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Di antaranya yang sangat familiar bagi kita semua adalah Ustadz Anies Mata, dikenal sebagai politisi nasional yang saat ini menduduki posisi Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Dan Imam Syamsi Ali sebagai tokoh berpengaruh internasional, pendiri Nusantara Foundation Amerika Serikat dan imam di Islamic Center of New York. Kepemimpinan pesantren juga telah berganti beberapa kali sebagai berikut. Kiai Haji
Abdul Jabbar Asiri periode 1971 sampai 1987. Sebagai pendiri dan pemimpin awal, beliau meletakkan fondasi pesantren yang kokoh dengan visi menjadikannya pusat pengkaderan Muhammadiyah. Kiai Haji Dr. Andes Ma'mur Ali periode 1987 sampai 1992 melanjutkan perjuangan pendiri. Beliau memperkuat sistem pendidikan pesantren. Kiai Haji Iskandar Tompo periode 1992 sampai 1993. Meski masa kepemimpinan beliau singkat, tapi kontribusinya sangat berarti dalam memastikan keberlanjutan program pesantren. Kiai Haji Andi Bakri Kasim periode 1993-1997. Beliau membawa pesantren menghadapi berbagai tantangan dengan visi dan strategi pembinaan berkelanjutan. Kiai Haji Mukhtar Waka BA periode 1997-2007. Beliau hadir bersama kita pada kesempatan ini. Panjang umur Ustaz. Dekade kepemimpinannya memberikan stabilitas dan inovasi signifikan pada keberlangsungan kaderisasi pesantren. Dr. Kiai Haji Mustadi Bosra MA periode 2007-2011 menambah nilai akademik dengan penguatan keilmuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan periode 2011-2012. Selama transisi ini, kepemimpinan kolektif memastikan kesinambungan dalam arah pendidikan pesantren. Dr. Andes Kiai Haji Baharudin Pagib periode 2012-2016 meninggalkan warisan berupa penguatan nilai spiritual di kalangan santri. Dr. Kiai Haji Mahlani STI MA periode 2016-2020 fokus pada pengembangan kurikulum serta tata kelola pesantren yang adaptif. Kiai Haji Ahmad Tawalla periode 2020-2021 meski singkat, kepemimpinan beliau memberikan penguatan pada pengembangan dan penataan aspek kelembagaan pesantren. Sekarang, Dr. Kiai Haji Insinyur Muhammad Saiful Saleh MSI periode 2021 sampai sekarang adalah sosok pemimpin yang dikenal dengan pendekatan inovatif dan strategis dalam berbagai peran yang diembannya. Kepemimpinan beliau berfokus pada revitalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan manajemen dan tata kelola pesantren, dan pengembangan SDM pesantren yang unggul dan berkualitas. Kini beliau telah membawa pesantren ke arah inovasi yang berkemajuan tanpa meninggalkan tradisi dan nilai-nilai dasar pesantren Muhammadiyah yang menjadi tujuan pendiri pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Masing-masing pemimpin di atas memberikan warna dan kontribusi yang unik, menjadikan pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara terus bertumbuh sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan berkemajuan. Dan untuk mencapai, pesantren telah melakukan berbagai hal. Memasuki usia pesantren ke-55 tahun ini, pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara telah menunjukkan eksistensinya sebagai pesantren Muhammadiyah
yang berpengaruh di Indonesia. Perjalanan panjang ini penuh dengan tantangan dan dinamika organisasi yang mampu dihadapi dengan memberikan solusi atas segala permasalahan internal dan eksternal. Atas dukungan kuat pimpinan perserikatan dalam mengawal pencapaian visi, misi dan tujuan pesantren yang terus berkesinambungan. Tentu selalu ada pelajaran yang berharga yang dapat dipetik dalam memberikan arah baru kejayaan dan kemajuan pesantren ini sebagai wadah kaderisasi ulama Muhammadiyah yang tangguh dan berkemajuan. Menghadirkan kembali semangat Kiai Haji Abdul Jabbar Asyiri selaku tokoh pendiri pesantren merupakan momentum dalam meneguhkan kembali pesantren ini sebagai pusat kaderisasi ulama, zu'ama dan pendidik. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sistem tata kelola pesantren yang modern, mandiri, profesional dan islami, serta penguatan kelembagaan dalam upaya kaderisasi pesantren Muhammadiyah yang berkeunggulan. Transformasi pesantren Darul Arqam Muhammadiyah menjadi sebuah keniscayaan dalam penguatan kelembagaan, tata kelola dan kaderisasi dengan melaksanakan 3 peran penting sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi pada gerakan dakwah, yaitu lembaga tafaqquh fiddin, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan lembaga pendidikan dan dakwah. Dalam kerangka mencapai tujuannya untuk menghasilkan kader ulama, pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara haruslah senantiasa mengorientasikan diri untuk menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat sebagai konsekuensi logis dari perubahan-perubahan yang dihadapi saat ini. Disinilah letak pentingnya pendidikan kader ulama di pesantren Muhammadiyah yang didesain dalam rangka pengembangan dakwah Muhammadiyah. Hadirin yang berbahagia, pada penghujung pidato milad ini, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih, syukran lakum, yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan panjang pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Dari para pendiri, pimpinan, ustadz, ustadzah, alumni, hingga seluruh santri, masyarakat dan pemerintah. Kontribusi kita semua adalah bagian tak terpisahkan dari keberlanjutan pesantren yang kita cintai ini. Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan bagi kita semua untuk terus menjaga dan mengembangkan pesantren ini sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul dan berkemajuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, menjadikan pesantren ini terus maju dan jaya, dan melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta berkontribusi nyata bagi umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Kita tentu optimis bahwa pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara ini akan terus berkembang dan maju menjadi lembaga pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas Islami dan kemuhammadiyahan yang telah menjadi pondasinya. Untuk para santri dan generasi muda, jadilah penerus perjuangan, penjaga nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan, dan membawa kebaikan di tengah masyarakat. Demikian pidato milad ke-55
Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الثانية من رئيس محمدية بمحافظة سلاويسي الجنوبية الأستاذ بروفيسور دكتور كي هاجي أمبو أس MAG. The next event, welcome to speech by the head of the South Sulawesi Muhammadiyah region by Mr. Professor Dr. Kiai Haji Ambo Ase MAG. Acara selanjutnya, sambutan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan oleh Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Ambo Ase MAG. Kepada Ayahanda dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim walyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul adzim. Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang bersama Ibu yang saya muliakan, Bapak Gubernur yang diwakili oleh Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan yang saya muliakan, Bapak-bapak para pejabat lembaga pendidikan balai badan penggerak balai besar guru penggerak yang saya muliakan, bapak-bapak pimpinan anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Aisyah yang saya muliakan, pimpinan pondok pesantren. Ada beberapa pimpinan pondok pesantren yang hadir yang saya muliakan. Para ustaz, ustazah, hadirin sekalian yang sama berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa pesantren Darul Arqam Muhammadiyah sudah berumur 55 tahun berjuang, berusaha melahirkan kader-kader yang kuat, kader-kader yang berkualitas, kader yang unggul. Ya Alhamdulillah. Salam dan selawat kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah, pembawa rahmat dan menjadi teladan bagi kita semua. Ya tentu pertama-tama kita mengucapkan ya selamat atas kesuksesan ini. Ya selama 55 tahun berjuang mengalami gelombang perjuangan yang panjang. Ya Alhamdulillah, ya saya termasuk memahami semuanya. Dan oleh karena itu saya sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, ya tentu sampai hari ini kami merasa berbahagia melihat perkembangan pertumbuhan dari pondok pesantren kita. Alhamdulillah,
tentu kita mendoakan kepada para pendahulu pimpinan wilayah pada saat itu sebelum mendirikan pondok pesantren ini, seperti tadi yang diceritakan, yang disampaikan bahwa pendidikan pengkaderan ulama yang dilakukan di Bontoala itu sudah tidak memadai lagi. Oleh karena itu tadi ada kiai kita, ulama kita, Kiai Haji Abdul Jabbar Asyiri, Kiai Haji Bakri Wahid, Kiai Haji Fatul Muin Demak Gading, kemudian Bapak Haji Salamat Tambo, kemudian Dr. S. Majidi, alhamdulillah sepakat. Kiai Haji Marsuki Hasan lalu sepakat mencari lahan untuk pendirian pondok pesantren. Alhamdulillah pondok pesantren kita mulai tahun 1971 lalu didirikan dan menjadi keputusan musyawarah wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan mendapatkan restu dari pemerintah tahun 1972. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, tentu apa yang dicapai oleh mereka itu, apa yang dicapai sampai hari ini sebagai sebuah perjuangan. Seperti yang biasa saya katakan bahwa mengurus Muhammadiyah, mengurus amal usaha Muhammadiyah tidak lain itu adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu ayat Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita semua harus beraktivitas dalam koridor jihad fi sabilillah. Apa yang kita lakukan adalah jihad dan kita harus tunaikan itu dengan ikhlas, dengan segala bentuk gerakan amal yang kita lakukan. Insya Allah, Allah akan memberi imbalan balasan. Karena itu saya yakin bahwa bapak-bapak yang telah mendahului kita mengalir diterima dari hasil perjuangan mereka dalam mendirikan, membangun, membesarkan pesantren kita ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kiai Mutarwaka mudah-mudahan diberi umur yang panjang. Beliau dalam kepemimpinan saya ketika saya ketua majelis di Dasmen, beliau yang langsung saya tunjuk sebagai mudir pondok pesantren Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, tentu saya menyampaikan terima kasih, penghargaan kepada pimpinan pondok pesantren. Dan saya kira tidak usah saya panjang lebar, saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Menteri, dan kita beri kesempatan lebih banyak untuk beliau agar kita mendengarkan tentu prinsip-prinsip bagaimana menjadikan kader-kader ini menjadi unggul, dan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah, pimpinan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melakukan pembinaan. Tentu kita sering mendengarkan Pak Prabowo menyampaikan kebijakan-kebijakan dan sangat menyenangkan kepada kita. Tentu menteri-menterinya juga akan melanjutkan seperti itu. Oleh karena itu kita akan mendengarkan kebijakan-kebijakan dalam pengembangan pendidikan, termasuk bagaimana pembinaan guru-guru yang ada di swasta termasuk di Muhammadiyah. Saya kira nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الكلمة الثالثة من حاكم سلاويسي الجنوبية الأستاذ أندي سوديرمان سليمان SD. في هذا الوكيل من الأستاذ Haji Iqbal Najamuddin. The next event, welcome to speech from the Governor of South Sulawesi and the Vice of Head Education Division of South Sulawesi by Mr. Haji Iqbal Wajamuddin. Acara selanjutnya, sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Haji Iqbal Najamuddin. Alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Provinsi Selatan. Hari ini kebetulan beliau mendampingi dalam rangka kunjungan kerja Bapak Kepala Staf Angkatan Laut di Kabupaten Takalar. Jadi beliau itu pun baru tadi pagi saya diarahkan ke sini. Jadi permohonan maaf beliau tidak sempat hadir. Tentu yang pertama-tama yang terhormat dan kita banggakan, kita muliakan Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah beserta Ibu. Selamat datang Prof di Makassar kembali. Sudah menikmati tadi makanan kuliner Makassar yang enak-enak tadi, Makassar kota enak. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Prof Kiai Haji Ambo Asep Mage. Yang terhormat saya banggakan Mudir Santren Darul Arkam Gombara Pak Saiful Saleh, sahabat saya, selalu ketemu beliau. Hadir juga mendampingi Pak Wamen, sahabat saya juga, Kepala Balai Guru Penggerak, Kepala Balai Bahasa, Kepala Balai Penjamin Mutu, beserta seluruh asatidz pimpinan pondok di Santren Darul Arkam, dan yang saya banggakan seluruh adik-adik santri yang hadir pada hari ini. Izinkan Prof saya membacakan sambutan Bapak Gubernur mewakili beliau pada hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Pada hari ini kita hadir tentu dalam acara yang sangat baik, acara milad dari pesantren Darul Arkam Gombara ke 55 tahun. Saya juga mengingat pada milad ini dan saya pernah merasakan waktu masih Gombara zaman-zaman dulu, Prof. Karena waktu saya remaja saya sering sholat Idul Fitri di sini, dibawa sama orang tua saya sholat Idul Fitri di Gombara. Alhamdulillah sudah berkemajuan sampai sekarang. Kita bangga dan patut hari ini Gombara mengalami kemajuan. Dalam suasana penuh berkah dan rasa bahagia yang menyelimuti batin kita, saya mengajak hadirin untuk senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala seraya menjadikan syukur seraya padanya karena pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan milad ke-55 tahun pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Gombara Makassar. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang melanjutkan tugas dakwah hingga akhir zaman. Selanjutnya saya menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Gombara yang pada hari ini merayakan milad ke-55. Semoga di usia yang ke-55 ini Darul Arkam Muhammadiyah Gombara
dapat terus memberikan sumbangsi pemikiran dan karya kepada pemerintah, khususnya dalam melahirkan generasi-generasi muda yang memiliki ilmu pengetahuan teknologi dan intak. Hadirin yang berbahagia, pendidikan Islam pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, yaitu menumbuh suburkan hubungan yang harmonis kepada pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia dan alam semesta. Potensi jasmania manusia adalah yang berkenan dengan seluruh organ-organ fisik manusia, sedangkan potensi rohania manusia meliputi kekuatan yang terdapat di dalam batin manusia, yakni akal, qalbu, nafsu, roh, dan fitrah. Potensi inilah semua yang telah ada pada batin manusia sejak manusia itu lahir ke dunia. Atas dasar itulah, apabila kita kaitkan dengan hakikat pendidikan yang berperan untuk mengembangkan potensi manusia, maka sudah pada tempatnya lah seluruh potensi manusia itu dikembangkan semaksimal mungkin. Karenanya paling tidak ada beberapa aspek pendidikan yang perlu senantiasa mendapat perhatian, yaitu aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak, pendidikan akal dan ilmu pengetahuan, pendidikan kejasmanian, kemasyarakatan, kejiwaan, keindahan dan keterampilan. Apabila kesemuanya itu dapat diaplikasikan secara seimbang, maka berapa harapan kita akan membangun umat yang cerdas, humanis dan religius akan dapat kita wujudkan. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat agar bangsa kita menjadi bangsa yang cerdas, unggul dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyempurnaan sistem dan metodologi pendidikan yang terencana secara konseptual, sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan. Proses pendidikan inilah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemberdayaan manusia, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Sehingga ke depan Sulawesi Selatan mampu membentuk birokrasi yang anti korupsi dan berpendidikan masyarakat madani. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan merahmati kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan, sehingga dapat menghasilkan karya-karya terbaik yang bermanfaat bagi agama, umat dan bangsa ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. الكلمة الرابعة من نائب وزارة الشؤون التعليم للمدارس الابتدائية والمتوسطة في جمهورية إندونيسيا بروفيسور أتيب لطيف الحياة SHLLM PhD مع حفلة توديع المشاركين في دورات تحفيظ القرآن مالينو. The next event, welcome to speech from Deputy Minister of Primary and Secondary Education of the Republic Indonesia by Mr. Professor Atip Latiful Hayat SH LLM PhD and release of Tahfizul Quran Daurah participants in Malino, Goa Regency. Acara selanjutnya, sambutan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia oleh Bapak Profesor Atip Latiful Hayat SHLLM PhD, sekaligus pelepasan peserta daurah Tahfizul Quran angkatan kedua yang dilaksanakan di Malino, Kabupaten Goa. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan beragam nikmat kepada kita semua. Terkhusus pada siang hari ini keluarga besar pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Gombara ini sudah menginjak usia yang ke-55, setengah abad lebih. Izinkan selanjutnya saya memberikan salam hormat yang pertama kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Kiai Haji Profesor Ambo Asih. Yang saya hormati, yang saya banggakan Direktur Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, Bapak Dr. Muhammad Saiful. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Mawarfi. Yang saya hormati, yang saya banggakan Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Bapak Iqbal Najamuddin. Tadi saya mengira beliau itu Mudirul Am di pesantren ini karena dilihat dari kesempurnaan jenggotnya, Gus Dur. Sementara Mudir Amnya tidak berjenggot seperti saya. Yang saya hormati ini para kepala UPT yang hadir dari Provinsi Selatan ini, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Arman Agung. Terima kasih Pak Arman yang sejak semalam sudah menyertai saya makan konro. Kemudian Bapak PLT Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, Pak Imron Sinong. Ini lama ketemu di Jakarta, tiba-tiba pulang kampung beliau, Pak Imran. Kemudian PLT Kepala Balai Bahasa Kemendikdasmen Provinsi Selatan, Bapak Toha Maksum. Yang saya hormati, yang saya banggakan pimpinan daerah Aisyah se-Sulawesi Selatan dan tentunya pimpinan daerah Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan dan Al-Mukarram wal Muhtaram para asatidzah di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah ini. Saya mendapat kehormatan sekaligus beban juga karena harus mewakili Pak Menteri Profesor Abdul Muti ini sudah mungkin sebulan yang lalu untuk menghadiri bersilaturahim dalam milad yang ke-55 ini. Karena mungkin saya ini kan berasal dari ormas yang mirip-mirip gitu. Bintangnya sama 12. Kalau Muhammadiyah mungkin sinar 12 itu karena berdiri pada tahun 1912. Kalau jamaah saya
berdiri pada tahun 1923. Jadi 11 tahun setelah Muhammadiyah dan 3 tahun sebelum Nahdlatul Ulama. Saya juga tidak tahu sampai sekarang kenapa lambangnya mirip gitu ya. Apakah meminjam dulu sementara atau bagaimana gitu ya. Hanya bedanya kalau Muhammadiyah itu dengan syahadatain ya, situ ya, ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau Persis itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi di tengahnya itu bukan huruf Arab, tapi seperti huruf Arab. Karena itu Arab Melayu tulisannya Persatuan Islam. Mungkin ya itu bagian dari perjuangan nasionalisme. Karena kami menggunakan bahasa Melayu. Kalau Muhammadiyah kan asli Arab itu Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah. Kalau kami mungkin untuk melawan nih kolonialisme, makanya Persatuan Islam, sehingga orang Arab pun tidak bisa membacanya itu. Tidak mengerti orang Arab juga. Alhamdulillah saya mendapat kehormatan bersilaturahim dengan keluarga besar. Salah satu pusat pengkaderan ulama di Muhammadiyah ini. Tadi saya bertanya apakah semua pesantren di Muhammadiyah ini namanya Darul Arqam? Maka jawabannya kurang lebih iya. Kalau ke Muhammadiyah, pesantren Muhammadiyah di Garut, saya sering. Karena di Garut itu kebetulan pesantren Persisnya banyak, berteman dengan Muhammadiyah di Darul Arqam. Saya tentunya atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan tahniah untuk milad yang ke-55 ini. Sebagai yang berasal dari pergerakan dan sekarang berada di kementerian yang mengurus pendidikan, maka sudah tidak perlu diragukan lagi, Muhammadiyah itu adalah organisasi masyarakat, ormas Islam yang memiliki lembaga pendidikan terbesar, bukan saja di Indonesia menurut saya, tapi juga di dunia barangkali itu. Muhammadiyah itu. Dan oleh karenanya pemerintah itu bukan saja berterima kasih dalam hal ini, tapi terus-menerus belajar dan bekerja sama, khususnya dengan Muhammadiyah ini. Dalam kaitan ini ingin saya sampaikan yang terkait dengan program kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Satu, dan ini merupakan visi orientasi, misi juga sekaligus ya, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di bawah kepemimpinan Pak Abdul Moti. Jadi saya dengan beliau itu kan sudah kenal lama. Ketika beliau ketua PP Pemuda Muhammadiyah, saya ketua PP Pemuda Persis. Sebelumnya beberapa bulan saya sempat bertemu dengan Mas Hajri ketika beliau jabatan terakhirnya. Ketika saya ibadah haji pada tahun 94, karomnya itu Pak Haidar Nasir. Makanya waktu syukuran mungkin atau apa ya, dengan anggota kabinet yang berasal dari Muhammadiyah, yang mengaku Muhammadiyah, yang diakui oleh Muhammadiyah,
yang bernuansa Muhammadiyah pokoknya gitulah, atau yang memuhadiahkan diri itu. Ya. Saya diajak, saya ke Mas Muti, Mas, saya kan Persis, ya ikut aja Kang, kan sama-sama Sinar 12. Jadi saya ikut. Ketika itu kata Mas Muti, itu ketemu dulu sama Pak Ketum. Kebetulan beliau kan dari Bandung Selatan. Jadi saya pakai bahasa Bandung. Ya udah katanya di sini aja, kita kan kembaran kata beliau. Kata Pak Haji itu. Dan ada yang lucu. Tadi kan disebut salah satu alumnusnya ya, yang ada di kabinet sekarang, Pak Anies Mata. Karena banyak, di sekitar ada 18 kalau tidak salah, 19 dengan saya, yang permu saya, Persis Muhammadiyah. Maka ada 2 yang mewakili kelompok menteri dari Sinar 12 ini. Adalah Pak Julhas sama Pak Raja Juli Antoni. Nah, itu dari Darul Arqam Garut. Aslinya beliau dari Maluku kalau tidak salah ya. Ini Garut. Kemudian tiba yang mewakili dari kelompok wakil menteri. Satu Pak Anies Mata. Nah, yang mungkin sudah ada endorsement dari sini katanya. Ternyata beliau itu dulu anggota IPM katanya. Ketika ketua IPM-nya Pak Haidar Nasir. Yang kedua yang mewakili wakil menteri adalah saya. Loh, sebenarnya kaget saya kan ini, yaitu Permo itu gitu dia. Gitu. Itu Permo itu dia. Jadi satu visi misi orientasinya adalah menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Dan itu tidak lain menegaskan kembali amanat konstitusi yang kemudian dielaborasi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi pemerintah itu bukan saja menyelenggarakan pendidikan, tapi harus menghadirkan pendidikan yang bermutu, bukan untuk kelompok tertentu, tapi untuk semua. Inilah yang sekarang diupayakan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas. Dalam konteks ini kenapa tadi saya mengulang kembali dalam muqaddimah ketika Ketua PWM Kiai Profesor Abu Asim mengutip surat An-Nisa ayat 9, saya ingin mengutip kembali. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan mereka yang khawatir seandainya menghadirkan, menurunkan, meninggalkan dzurriyyatan di'afa, generasi yang lemah, yang tidak bermutu. Khaufu alaihim, mereka khawatir dengan terjadinya situasi ini. Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan bertuturlah dengan ucapan yang lemah lembut. Ini sungguh satu ayat yang sangat penting, dan dalam konteks kehadiran Muhammadiyah ini, khususnya pesantren Darul Arqam ini, sebagaimana tadi dikutip oleh Kiai Profesor Abu Asy itu, pesannya kita ini sekarang kalau ingin dikatakan sebagai generasi yang berhasil, akan sangat ditentukan sampai sejauh mana generasi-generasi kita itu lebih baik daripada kita. Jangankan di bawah kita, kalau sama saja berarti kita ini gagal. Barangkali mengutip dari ayat yang tadi, maka misi, visi, orientasi Kemendikbudristek itu adalah semuanya mutu. Bukan saja terselenggaranya pendidikan. Oleh karena itu diupayakanlah berbagai langkah ya,
yang dari awal kita sudah berlari kencang. Karena Pak Muti ini kan Seku Muhammadiyah, jadi membawa semangat sinar dari timur dari situ ya. Sang surya. Kencang sekali. Kita kan sama-sama ormas yang biasa bekerja tanpa rotibah dan pamrih. Nah gitu ya. Sekarang lebih semangat lagi. Ada juga nih ternyata nih kayak gini. Kita kan ormas itu bekerja tanpa mengharapkan apa-apa. Bahkan mungkin kita mengeluarkan segalanya di situ. Dulu terkenal kan dari Kiai Ahmad Dahlan. Hidupilah Muhammadiyah. Jangan hidup di Muhammadiyah. Sekarang alhamdulillah Muhammadiyah itu sudah saling menghidupi. Itu udah bagus sekali gitu. Maka ciptakan berbagai macam kebijakan. Antara lain untuk peningkatan kualitas guru-guru. Dengan berbagai macam pelatihan. Dan ini bukan hanya guru pemerintah. Tapi juga guru di perguruan swasta. Oleh karenanya pemerintah memiliki kebijakan bahwa pemerintah dan swasta itu adalah mitra dalam penyelenggaraan ini, bukan kompetitor atau saling melemahkan. Kita adalah mitra. Bahkan dalam beberapa hal bapak-bapak dan ibu-ibu, swasta itu sudah one step ahead, berada di depan. Saya ambil contoh. Untuk perguruan tinggi, pemerintah itu kayaknya kurang dari 200, mungkin 160-an. Tapi perguruan tinggi swasta itu kurang lebih 4.000. Dan sekitar 200-nya ya. Kalau tambah sedikit ya wajar, saya kan tidak tahu persis datanya di Muhammadiyah. Itu adalah Muhammadiyah. 4.000. Untuk pendidikan anak usia dini 96% itu adalah swasta, asalnya 100. Baru sekarang pemerintah itu baru 4%. Untuk SD ya 60-40% masih pemerintah. Untuk SMP sudah mendekati, SMA tampaknya 50-50 di situ. Makanya tidak mungkin pemerintah itu tidak bermitra dengan swasta, terlebihnya lagi dengan Muhammadiyah. Makanya kita bikin kebijakan. Nah ini mungkin belum tersosialisasi. Sekarang bukan PPDB, SPMB itu. Nanti kalau di situ Pak Muti itu kenapa itu katanya itu? SPMB. Beliau kan santri. Jadi mengganti peserta didik itu jadi murid. Karena murid itu mencerminkan ya pencarian ilmu yang sebenarnya. Mereka kan yang mendatangi ilmu gitu. Kalau peserta didik tampaknya terlalu sempit dan formal kayak peserta seminar gitu ya. Distinguished participant kayak begitu ya. Tapi kalau murid dengan guru, asatid, ustadz itu lebih ini. Karena tolabul ilm, ya, tulab. Makanya masjid di kementerian itu namanya Baitut Tolibin. Kan tidak diterjemahkan rumahnya peserta didik. Tulab. Jadi sekarang namanya sistem penerimaan murid baru. Dan satu hal yang penting, karena ada kesalahan mengkalkulasi. Ini kan selalu ada kekurangan. Ditambah terus ya dengan pembangunan SMA negeri, SMP negeri, SD negeri, begitu. Perlu waktu, akhirnya tetap kurang. Ada hal yang terlupakan, tidak dihitung ini yang swastanya. Nah sekarang itu Kepala Dinas ya Pak Kepala Dinas dihitung dengan memperhitungkan kapasitas yang ada di swasta. Oleh karenanya kementerian itu mengingatkan kembali ada Permendagri yang mengatur ya, bahwa pemerintah daerah itu didorong ya, bahkan mungkin diharuskan untuk membantu
siswa-siswa yang sekolah di swasta yang tidak diterima di negeri, tentunya dengan swasta tertentu yang masih perlu bantuan. Kalau Muhammadiyah kayaknya sudah tidak perlu dibantu karena biasa membantu gitu Muhammadiyah. Kayaknya begitu Pak Prof ya. Gitu. Iya, ini pesantrennya kan berapa hektar ini? Nah ini lagi nih, ini nanti kayak gedung putih ini tuh. Jadi di sistem SPMB itu ya, tidak mungkin, tidak boleh ada kemudian swasta yang tidak kebagian murid. Dan kita menggandeng pemerintah daerah mengingatkan kembali peraturan Menteri Dalam Negeri untuk membantu siswa yang sekolah di swasta tertentu. Gitu Pak Iqbal ya, sudah sampai. Jadi namanya SPMB. Jadi waktu kita rapat, murid nih, tapi bertentangan dengan undang-undang Sesdiknas. Nah untung ada wamennya yang guru besar ilmu hukum. Jadi saya melegalkan supaya tidak bertentangan. Jadi buatlah definisinya di ketentuan umum. Murid adalah ya yang definisinya peserta didik itu. Jadi tidak bertentangan kan? Nah itulah makanya wajib itu di kementerian itu ada wamen ahli hukum. Iya, jadi murid adalah yaitu definisi peserta didik, makanya tidak bertentangan. Begitu. Makanya kata Mas Mutia, nanti kalau ada apa-apa, Pak Atib yang menghadapi, siap saya menghadapi situ ya. Murid adalah di SPMB, begitu ya. Nah kemungkinan ke depan nanti akan murid lagi dipakai. Nah kebetulan kan sekarang sudah mulai untuk revisi Bapak Ibu untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan saya diminta di internet untuk mengetuai ya, di situ. Revisi ini, dan nanti akan diundang semua stakeholder dan tentunya adalah Muhammadiyah lagi di situ. Itu beberapa langkahnya terkait dengan guru. Begitu juga Presiden itu salah satu astacitanya yang nomor 4 itu bidang pendidikan. Beliau menegaskan tidak boleh ada fasilitas pendidikan yang tidak layak. Harus layak, minimal seperti Muhammadiyah gitu ya. Makanya dicanangkanlah program revitalisasi yang mudah-mudahan Bapak Ibu ya, mulai bulan depan. Bukan saja untuk sekolah pemerintah, tapi juga sekolah swasta. Apakah Muhammadiyah dapat tergantung apakah masih perlu bantuan atau tidak gitu. Ya, kalau sudah tidak perlu, berikan kepada yang memerlukan. Insya Allah ada bulan Mei, semua ya diserta bertahap karena sebetulnya ada kurang lebih 500.000 bapak-bapak, ibu-ibu, dan skemanya insya Allah dengan swaklola ya, sudah dilaporkan ya, dan sudah data-datanya ya, insya Allah itu adalah bagian dari upaya untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu. Ya kalau sekolahnya reyot dan sebagainya, gurunya tidak semangat, muridnya juga sama, tidak memberikan kepercayaan. Saya berkunjung ke beberapa tempat, bahkan di Jawa Barat yang dekat dengan mantan ibu kota, di daerah Garut itu, Garut Selatan. Saya berkunjung SD negeri ini Pak, SD negeri. Saya masuk, waduh, semua bohlamnya itu gak ada yang hidup. Jadi jangankan waktu hujan, itu juga saya masuk, bagi saya itu gelap. Nah maka kepala dinas tolong ini diteruskan. Bahkan ada yang lupa itu, di Tasik nih tempat saya. Dulu waktu saya sekolah SD, itu belum punya ruangan SD saya itu pada SD negeri. Jadi kelas 1 sampai kelas 4, saya itu di madrasah pinjem nih, pemerintah pinjem ke madrasah. Pinjem. Jadi bukan hanya pinjem uang aja sih sebetulnya, ya, pinjem ruangan juga ke madrasah. Kelas 5 sampai kelas 6 pindah saya.
pinjem lagi ke madrasah. Sampai saya lulus dari SD itu, gak pernah SD saya itu punya ruangan. Maka saya berpikir, waduh, kalau waktu itu punya ruangan mungkin saya bisa lebih dari wamen ini di dunia. Saya lupa itu, apakah SD tempat saya sekolah itu udah punya bangunan gak sampai sekarang. Maka saya minta itu tolong dicek gitu. Dulu saya masuk tahun 72, Prof. Jadi 1 tahun atau 2 tahun setelah pesantren berdiri baru saya masuk SD. Mungkin kalau saya di Makassar saya masuk ke sini. Gitu deh, dulu itu. Jadi fasilitas insya Allah Pak. Kemudian juga manajemen pendidik untuk guru dalam rangka meningkatkan kualitas. Karena tidak gampang, hampir 40-45% dari ASN kita ini adalah guru, kurang lebih 3,2 juta. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan itu sedikit saja terlihat gede, jumlahnya pada sedikit. Jadi mohon doanya, doakan semoga negara kita terus makmur, pendapatannya banyak, sehingga nanti gaji guru itu kira-kira yang layak berapa ya? Menurut Muhammadiyah. Berapa? 20 juta apa ya? 20 lah insya Allah. Kita tetapkan dulu 20. Kita berdoa mudah-mudahan, karena Pak Presiden juga waktu pencanangan ya untuk ada kenaikan tunjangan ya, tunjangan. Beliau kan sangat sedih sekali. Saya yakin ini itu belum seberapa dan belum layak, kata beliau itu. Tapi kami akan terus berusaha. Makanya doakan supaya kita ini banyak penghasilannya negara kita ya, insya Allah. Kalau Muhammadiyah saya yakin dilihat dari wajah-wajah pendidiknya itu udah tidak perlu ini lagi gitu ya. Kurang ya Pak ya? Ya. Kelihatannya ini kan sumringah semua begitu, dan yang tadi itu berseri-seri. Karena itu tadi kita yakin, saya juga kan guru dulu, guru madrasah yang rotibahnya setahun sekali. Tapi bagus, kiai saya itu menjanjinya, sebetulnya kamu itu dikasih rotibah besar, tapi baru diberikan 10% di dunia, nanti 90% di akhirat. Itulah yang bikin saya optimis, karena wal akhiratu khairun wa abqa. Saya pegang, saya pasti sama dengan di Muhammadiyah. Kita memiliki pengalaman dan perasaan yang sama, kenikmatan yang sama juga. Kenikmatannya kan kita terbiasa dengan uang kecil, uang receh. Begitu ada yang sedikit besar, waduh, bahagianya luar biasa. Penghargaannya juga luar biasa. Tapi kalau biasa dengan yang besar, melihat yang kecil itu, aduh. Oleh karena itu mari kita pertahankan yang kecil-kecil dulu lah. Ya. Kita tingkatkan itu. Sistemnya bapak-bapak, ibu-ibu mulai sudah disanangkan, kalau tidak salah sebulan yang lalu di Kementerian Dikdasmen, transfer langsung ke guru ya, untuk tunjangan guru Pak ya. Tinggal beberapa persen lagi untuk verifikasi bank account-nya, transfer langsung. Itu dalam rangka supaya guru itu betul-betul fokus kepada tugas utamanya. Maka beban administrasi juga dikurangi Bapak-bapak ya. Gak perlu upload setahun 2 kali, cukup setahun saja. Kewajiban mengajar 24 jam, tidak perlu 24 jam itu semuanya di depan kelas, hanya 16 jam saja. Jadi kegiatan bermasyarakat itu akan dihitung, jadi kira-kira gitu. Jadi yang jadi ketua PWM, ketua PDM, ranting, ortom apalagi itu, kemudian dia guru, itu dihitung. Jadi ketua RT, jadi ketua RW, karena guru juga harus bermasyarakat, memberikan konsultasi dan sebagainya, hitung untuk 8 dan itu. Setuju kan Bapak-bapak, Ibu-ibu?
supaya para guru konsentrasi. Ya. Dan juga jangan lupa, Pak Menteri sudah mencanangkan ada jam wajib belajar bagi guru itu. Jadi kita jangan terus saja begini. Jadi jangan ibarat ceret gitu ya. Kita terus saja mengucurkan air tapi tanpa pernah diisi. Nah, karena ada wajib gitu ya. Pembelajarannya juga ya dengan pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran mendalam, deep learning. Nah, deep learning salah satunya nih adalah joyful. Jadi suasananya itu harus menggembirakan, tidak tertekan, tidak intimidating dan lain sebagainya. Tadi ini sudah fasilitasnya, sistemnya kita perbaiki. Dan juga untuk siswanya ini kan ada ini ya, sudah dicanangkan lama ini 7 kebiasaan bagi anak kita. Dan saya berseloroh juga nanti harus ada 7 kebiasaan untuk guru gitu ya. Gitu Pak ya. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Nah, 7 ini. Kayak yang di Muhammadiyah sudah pasti Pak ya, yang gitu. 7 kebiasaan Indonesia hebat. Karena hakikatnya belajar itu adalah pembiasaan. Bahkan juga untuk olahraganya. Ya sekarang sudah ada namanya Senam Anak Indonesia. Sehat ya. Langsung gitu. 8 menit aja. Bergerak, harus bergerak. Ya, bergerak karena manusia itu sesuai dengan fitrah namanya saja. Insan, nosun artinya bergerak, moving. Kualitas manusia itu ditentukan oleh kualitas geraknya, dinamikanya. Kalau dia kurang gerak, terus menerus menurun, maka dia berubah dari manusia menjadi mayit. Kan begitu Pak? Jadi mayit. Wah, makanya olahraga. Saya ini Pak, gara-gara Pak Muti ini, saya sudah 10 tahun pensiun dari badminton. Sudah 20 tahun badminton. Nah, Pak Muti masih itu. Saya dirayu sama dia, ayo Kang main lagi. Main lagi lah. Akhirnya saya jadi badminton lagi tuh Pak. Karena sudah berhenti 10 tahun Pak. Saya kalau segala sesuatu harus semangat. Gak bisa asal-asalan. Jadi badminton pun saya lari-lari dan kemari. Keram tuh Pak. Kalau udah 10 tahun. Lawannya berat. Siapa tuh Pak? Taufik Hidayat. Asli nih, bukan Taufik Hidayat dari Gombara, bukan. Ini Taufik Hidayat yang juara di situ. Karena saya keram, makanya pas di final jadinya Mas Muti sama Taufik Hidayat, saya jadi penonton. Gitu nih. Olahraga kita. Ya. Terus Kamis kemarin, dia bilang nanti Kamis olahraga lagi. Kan ditagih tuh pas makan olahraga kita nanti sore. Waduh, saya besok harus ke Kendari katanya. Ya, olahraga. Nah ini guru-gurunya juga harus senam. Kalau di kementerian itu tiap Jumat pagi ya. Tiap Jumat pagi. Nah, itu semua bagian ya. Ini kan baru 5 bulan nih. Baru 5 bulan. Rasanya 5 tahun nih. Saya itu ya. Kan banyak terus gitu. Saya sekarang mungkin 80% hidup. Itu dari ruangan di kantor, terus itu waduh. Tapi itu saya anggap sebagai mungkin dedikasi yang sebelumnya pernah saya lakukan dari dunia kampus ke situ. Itulah beberapa catatan saya sekaligus dalam rangka tahniah untuk yang 55 tahun ini setengah abad. Dan terakhir sekali saya ingin mengingatkan kembali sebagaimana tadi ayatnya dikutip dengan sangat tepat oleh Kiai Profesor Ambu Asif. Kita semua, kalau tadi di kementerian itu pendidikan yang bermutu, maka termasuk pesantren Darul Arkom ini, kita harus menghadirkan generasi yang lebih baik dari kita. Kita selenggarakan lembaga pendidikan yang tidak biasa-biasa saja, harus luar biasa. Sekarang itu. Presiden bukan semua unggul, jadi orientasinya adalah keunggulan.
keunggulan. Dan itu yang ditekankan. Pesan, salah satu pesan penting dari Al-Quran. Dan Rasulullah sudah membuktikan dalam waktu yang relatif singkat. Dari SDM-SDM yang tidak direken. Tidak direken ini Arab jahiliyah itu. Bahkan ada seorang Islamolog atau orientalis yang mengatakan Arab without Islam is nothing. Arab tanpa keadaan Islam itu nothing, gak direken. Dia itu adalah wadin ghairi dzi zar'in. Penduduknya lebih banyak berinteraksi dengan batu ketimbang manusia. Itu betul. Makanya pelajaran fundamental dari Rasulullah itu seperti elementer padahal itu fundamental. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim daifahu. Karena masyarakat Arab jahiliyah itu gak mengenal yang namanya hidup bermasyarakat. Gak mengenal. Tapi Rasulullah SAW dalam waktu relatif singkat seorang Umar bin Khattab dia menjadi super leader. Generasi-generasi terbaik. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Generasi terbaik. Nah, maka menutup sambutan saya ini sebagai bagian dari kegembiraan hadir di sini. Ini yang ketiga saya di Makassar. Tapi sebagai wamen yang pertama. Kalau dulu sebagai dosen. Kalau yang pertama sebagai expert. Diundangnya sama Telkom. Karena BUMN nih nginepnya di hotel bagus. Karena Telkom dulu. Yang kedua sebagai dosen, yang ketiga sebagai wamen, yang keempat gak tahu sebagai apa. Ini saya ingin mengutip penjelasan dari Ibnu Katsir ketika memberikan penjelasan syarah terhadap sababun nuzul dari ayat ini, kurang lebih seperti ini. Beliau mengutip ada percakapan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Rasulullah SAW. Meskipun beliau itu sudah masuk Islam, bahkan kelompok sahabat utama Sabiqun al-awwalun, tapi pengaruh budaya Arab yang mengkelas duakan perempuan itu masih melekat. Jadi yang mengkelas duakan perempuan itu bukan ajaran Islam. Tapi itu adalah tradisi dan kultur di masyarakat Arab. Dia berkata, Rasul saya punya anak perempuan satu aja. Beliau menganggap berarti anak perempuan itu tidak bisa diandalkan untuk menjaga kehormatan keluarga. Saya ingin mungkin dihibahkan gitu. Disedekahkan. Atau diwakafkan semua harta saya. Bertiga dianggap ini perempuan. Anak perempuan. Kata Rasulullah, tidak bisa. Tidak bisa. Kekeh ini saat bagaimana kalau 2/3-nya? Kata Rasulullah, tidak bisa. Bagaimana kalau setelahnya Rasul? Kata Rasul, tidak bisa. Bagaimana kalau 1/3-nya Rasul? Masih kekeh nih. Kemudian Rasul menjawab, "Ats-tsuluts was-tsuluts katsir." 1/3 itu sudah lebih dari cukup saat. Kamu lebih baik menurunkan generasi yang kuat akidah, kuat ilmu, kuat harta, ketimbang kamu menurunkan generasi yang menjadi peminta-minta, menjadi beban masyarakat. Alatan yataqaffunan nas. Maka turunlah karena ayat ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan itu sudah diamalkan dengan relatif paripurna oleh Muhammadiyah ini. Tadi saya baru pertama kali dipanggil dalam bahasa Arab itu. Naib Wazirut Ta'lim lil ibtidaiyah wal mutawassithah. Ada yang mengatakan kata orang Arab di jamuan di Safarah di Arab itu. Naib Wazirut Ta'lim lil ibtidai was tsanawi. Pakai juga saya. Biasanya kan nggak dipanggil-panggil pakai bahasa itu gitu ya. Ini luar biasa di situ ya.
Jadi bahasanya fasihat sekali, bahasa Inggrisnya fluent, bahasa Indonesianya tertata rapi. Sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa ya, Pak Tusun. 1, utamakan bahasa Indonesia. Itu sudah tadi. Kuasai bahasa asing. Sudah. Lestarikan bahasa daerah. Itu yang belum. Yang tadi gak ada bahasa Makassarnya. Cuma tadi yang main pisau-pisau itu. Istri saya takut. Kalau saya enggak sih. Saya kan laki-laki. Masa takut dengan istriku? Dulu zaman di pesantren. Belajarlah silat-silat. Ada di pesantren. Makanya biasa lihat pisau. Tapi kalau ke tubuh lain lagi urusannya. Nah jadi itu Pak Tusin kurang 1. Yang Trigatra dari Balai Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa itu Pak. Utamakan bahasa Indonesia. Kuasai bahasa asing. Lestarikan bahasa daerah. Nah tadi sudah tinggal 1 ya. Yang bahasa daerahnya. Karena tadi tidak ada bahasa daerahnya, saya pun juga tidak akan bisa apa bahasa daerahnya terima kasih dalam bahasa Makassar itu. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk tahniah penghormatan saya untuk pesantren Darul Arqam di usia yang ke-55 tahun. Karena ini di Muhammadiyah juga saya akan mengucapkan penutup yang biasa di Muhammadiyah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau di Persis ini Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kiranya kepada Bapak Wakil Menteri untuk tetap berada di tempat untuk melakukan pelepasan peserta daurah tahfizul Quran, dan kami undang pula dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan Ayahanda Mudir Pondok Pesantren Darul Arqam Gembara Makassar. Dan kepada perwakilan peserta daurah tahfizul Quran, Saudara Muhaimin Abdullah, Muhammad Ilham, Muhammad Ad-Din Al-Ghifari, dipersilahkan untuk maju ke depan. Prosesi foto bersama dengan Wakil Menteri. Prosesi foto bersama dengan Bapak Wakil Menteri, Kepala Dinas Pendidikan, Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan Ayahanda Mudir Pondok Pesantren Darul Arqam Gembara Makassar.
Kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk berdiri untuk melakukan foto bersama. Kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk berdiri untuk melakukan foto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri di tempat. Insyaallah kita akan lakukan foto bersama. Jadi Bapak Wakil Menteri bersama rombongan dan pimpinan wilayah untuk berdiri di depan, nanti fotografer di panggung utama untuk mengambil dokumentasi.